Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta watbi'is sayyi'atil hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah dan taufiknya kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan kita kembali dalam keimanan dan ketakwaan kepadanya Jalla Jalaluh, dengan dimulai kita menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu salat subuh secara berjamaah, dan insyaallah akan kita lanjutkan kembali dengan kajian rutin kita di setiap Ahad subuh pekan ketiga di masjid yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Salawat dan salam atas junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga dan para sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum wa radu'an, dan kepada umat-umatnya yang senantiasa selalu istiqamah dan sabar menjalani seluruh syariat yang telah diturunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak di akhirat Allah persiapkan sebuah pertolongan nabinya, yaitu syafaatul uzmanya di hari akhirat kelak. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada bulan lalu telah kita menjelaskan tentang pengertian dari al-aiman, kemudian hukum bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan beberapa syubhat yang telah kita rincikan beberapa hal, dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita, yaitu berkenaan dengan man halafa bi millati ghairil Islam, yaitu hukum bersumpah dengan agama selain dari Islam. Dimulai dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Thabit bin Dhahhak qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man halafa bi millatin siwal Islam kadhiban muta'ammidan fahuwa kama qala. Barang siapa yang berkata atau bersumpah sesungguhnya aku berlepas dari Islam, maka apabila ia dusta, maka ia sebagaimana ia katakan, atau benar-benar keluar, dan apabila ia jujur, maka ia tidak akan kembali ke dalam Islam dengan selamat. Atau dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Thabit bin Dhahhak, barang siapa yang bersumpah bohong secara sengaja dengan agama Islam,
atau barang siapa yang bersumpah bohong secara sengaja dengan agama selain Islam, maka ia keluar dengan sesungguhnya. Kemudian hadis dari Abdullah bin Buraidah an abihi, dari bapaknya, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala inni bari'un minal Islam, barang siapa yang berkata aku berlepas diri dari Islam, fa in kana kadziban fahuwa kama qal, kalau ia berdusta maka ia seperti apa yang dikatakan, wa in kana shadiqan lam ya'ud ilaihil Islam saliman, kalau dia jujur maka ia tidak akan kembali ke dalam Islam dengan selamat. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dua hadis ini menerangkan bahwasanya tidak boleh seseorang itu bersumpah atas nama selain Islam, apalagi sumpah tersebut adalah sumpah atas dasar kebohongan, kemudian sumpah tersebut dengan sengaja. Bisa jadi dengan sumpahnya tersebut akan menjadikan dia sesuai dengan apa yang diucapkannya, sesuai dengan apa yang keluar dari lisannya. Bahkan disebutkan dalam hadis yang kedua, barang siapa yang berkata aku berlepas diri dari Islam, melepaskan diri, aku berlepas diri dari Islam, kalau seandainya dia berdusta, maka ia seperti sebagaimana yang ia katakan, atau disebutkan adalah benar-benar keluar dari Islam. Apabila dia benar yang ia ucapkan, fa in kana shadiqan lam ya'ud ilaihil Islam saliman, kalau seandainya dia jujur maka ia tidak akan kembali ke dalam Islam, ya, dengan selamat. Maka ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis sebelumnya menjelaskan kepada kita, ketika kita bersumpah, maka sumpahlah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala atau sifat-sifatnya. Bahkan larangan keras bagi kita bersumpah dengan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan, ala innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum wa man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut. Nabi SAW menyebutkan, janganlah kalian bersumpah atas nama bapak-bapak kalian, atau janganlah bersumpah dengan nama-nama bapak kalian. Bapak di sini adalah ke atas dari bapak sendiri, bapak kita, kemudian kakek kita, dan ke atas atau moyang kita. Ini larangan. Man kana halifan, barang siapa bersumpah, falyahlif billahi aw liyasmut, maka bersumpahlah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dia tidak mau, maka berdiam lebih bagus. Falyasmut. Ya, ini adalah lebih bagus. Maka ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis berikutnya, barang man hulifa lahu billahi falyarda, barang siapa yang seseorang bersumpah dengan nama Allah di hadapannya, hendaklah ia menerima atau ridha. Jadi ketika seseorang datang kepadanya untuk mungkin menguatkan akan persaksian dan lain sebagainya, dia bersumpah atas nama Allah. Jadi kalau sudah menyebut nama Allah, ini adalah merupakan persaksian yang paling tinggi, ya. Maka hendaklah ia menerima dan ridha dengan apa yang ucapkan. Hadis dari Ibnu Umar, qala sami'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan yahlifu bi abihi. Ya. Dari Ibnu Umar, ia berkata, ia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam
ya, atau Nabi SAW mendengarkan seorang laki-laki yang bersumpah dengan nama bapaknya, ya, dengan nama bapaknya. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, la tahlifu bi abaikum, ya, janganlah kalian bersumpah dengan nama bapak kalian. Baik. Man halafa billahi falyasduq, barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah, hendaklah ia menepati. Artinya apa? Siapapun yang bersumpah atas nama Allah, maka tepatilah sumpah itu, ya, tepatilah sumpah tersebut, jangan langgar sumpah tersebut. Wa man hulifa lahu billahi falyarda. Nah, ini potongan hadis yang masuk dalam pembahasan kita. Wa man hulifa lahu billahi falyarda. Dan apabila ada yang bersumpah dengan nama Allah di hadapannya, hendaklah ia menerimanya atau ia ridha. Jadi ketika seorang itu datang kemudian ia bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan kita untuk menguatkan apa yang akan dia lakukan masalan, maka kita harus ridha, atau untuk menolak apa yang telah ia kerjakan atau keburukan masalan, ya, contohnya, ya, maka kita harus menerimanya. Maka sama sepertinya ketika seseorang menghadapkan sebuah masalah atau ia tertuduh dengan sesuatu masalah yang membutuhkan persaksian, maka ada sebuah kaidah, al-bayyinatu lil mudda'i wal yaminu ala man ankara. Jadi ketika seseorang itu menuduh, maka dia harus ada bukti, mendatangkan bukti kepadanya, ya, apalagi dalam hal persaksian atau dalam hal sebuah aturan yang berkenaan dengan hudud. Di antaranya, kalau seseorang menuduh yang lainnya berbuat zina, maka yang menuduh ini harus mendatangkan 4 saksi. 4 saksi. Kalau tidak, bisa ia menjadi orang yang al-kadhfu, orang yang bersaksi atau menuduh dengan palsu. Apalagi dalam hal ini adalah sesuatu yang sangat berat. Menuduh orang berbuat zina contohnya, ya, ini sangat berat. Karena nanti orang yang dituduh ini bisa jadi nanti dihukum kalau hal ini benar-benar terjadi. Namun bagi orang yang dituduh ini boleh mengingkari. Contohnya mungkin yang lain adalah ketika seseorang itu dituduh mencuri, maka yang menuduh ini harus mendatangkan bukti, mendatangkan saksi. Dan begitu pula wal yaminu ala man ankara. Jadi orang yang tertuduh bisa mengangkat yang namanya apa? Sumpah, ya, mengangkat sumpah. Kalau sudah sumpah, maka inilah wa man hulifa lahu billahi falyarda. Barang siapa yang, ya, datang kepadanya, ya, dan apabila ada yang bersumpah dengan nama Allah di hadapannya, hendak ia menerimanya. Dia ridha tentang hal itu, ya. Kemudian wa man lam yarda billahi falaysa minallah. Dan barang siapa yang tidak ridha dengan Allah, maka ia bukan termasuk golongan Allah, ya. Baik. Sebagaimana hadis yang lain disebutkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ra'a Isa bin Maryam rajulan yasriqu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita, Isa ibnu Maryam melihat seorang yang mencuri, ya.
Nabi SAW tidak bertemu dengan Isa. Namun apa yang harus kita imani dan kita yakini? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi Muhammad SAW berbicara atas dasar hawa nafsunya, melainkan Nabi Muhammad SAW berbicara berdasarkan wahyu. Maka Nabi Muhammad SAW bercerita, Isa ibnu Maryam melihat seorang laki-laki mencuri, mengambil hak orang lain, mengambil barang yang bukan hak miliknya tanpa izin pemiliknya. Faqala, maka ia berkata, as-saraqata, apakah engkau mencuri? Qala, maka orang yang dilihatnya ini mengatakan tidak. La, wallahi walladzi la ilaha illahu. Ia mengatakan apa? Tidak, demi Allah yang tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia. Ini persaksiannya dari sang pencuri. Faqala Isa, maka Isa ibnu Maryam berkata, amantu billahi wa kadzdzabtu basari. Aku beriman kepada Allah dan aku mendustakan penglihatanku. Ketika seseorang telah bersaksi atas nama Allah, dan ini kesaksian yang paling tinggi, maka kita sudah berlepas diri dah. Nah, nanti urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan dia berdusta atau tidak, atau dia jujur dan sebagainya, nanti kembali kepada Allah. Karena apa? Ya mungkin di dunia dia selamat dari pengawasan kita. Di dunia mereka berhasil menikmati harta orang lain dengan cara ia bersaksi atau bersumpah dengan tidak benar, tapi ingat nanti di akhirat dia tidak akan selamat selamanya. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hal ini kita harus ridha ketika orang datang bersumpah kepada kita, setidaknya dalam dua hal. Yang pertama, orang tersebut adalah memiliki sifat yang jujur, sebagaimana hadis yang pertama. Dia orang jujur, dia dapat dipercaya, mungkin dia orang yang kita kenal, baik dan lain sebagainya. Yang kedua, ini adalah merupakan sumpah yang didatangkan untuk menolak atau mengingkari tuduhan yang dihadapkan kepadanya. Sebagaimana hadis yang kedua, Jadi dua syarat ini atau dua hal ini yang harus kita fahami sebagaimana datang dengan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu an. Kemudian ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun sumpah ini memiliki tiga macam. Ada tiga macam jenis sumpah. Aqsamul yamin, tanqasimul yaminu aqsaman thalathatan. Sumpah itu memiliki tiga bentuknya, ada tiga bentuk. Yang pertama adalah al-yaminul laghu. Al-yaminul laghu. Yang kedua adalah al-yaminul ghamus. Namanya yaminul ghamus. Yang ketiga adalah al-yamin al-mun'aqidah. Dan kita coba untuk membahas satu persatu daripada jenis sumpah ini, sebagaimana yang disebutkan oleh al-muallif, yaitu penulis kitab Al-Wajiz, Syekh Abdul Azim Al-Badawi. Tayyib, al-yaminul laghu wa hukmuha. Sumpah laghu dan hukumnya. Apa sumpah laghu? Al-laghul yamin huwal halifu min ghairi qasdil yamin. Namanya sumpah laghu ini adalah sumpah yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah.
sumpah yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah. Ada ya, dia mengucapkan kata-kata sumpah wallahi, tallahi, billahi, tapi tidak dimaksudkan dia bersumpah. Dan ini biasa ya diucapkan oleh orang Arab ya. Jadi kalau lagi berjumpa dan bertemu dengan temannya, kata wallahi ini gampang sekali untuk diucapkan ya, karena mungkin lisannya selalu basah dengan menyebut nama Allah. Sebagaimana kaqauli rajulin wallahi la ta'kulanna au la tashrabanna, demi Allah kamu akan makan, demi Allah kamu akan minum, kamu harus makan, demi Allah kamu harus, dan sebagainya. Ini ungkapan biasa ya, untuk penekanan dirinya, mengajak atau mengingatkan orang untuk makan atau meminum. Dia tidak ada niat untuk bersumpah, tapi mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala di sini. Tujuannya adalah untuk memperkuatkan, mungkin ya, mempersilahkan orang lain untuk makan, mengajak orang lain untuk makan dan lain sebagainya ya. Dan ini biasa orang-orang Arab itu ya mengucapkan kalimat ini. Wallahi saya rindu dengan Anda, wallahi sudah lama kita tidak bertemu, wallahi dan lain sebagainya, kamu harus ke rumah saya, kayak gitu ya. Nah, ini biasa yang diucapkan oleh banyak orang ya, terutama masyarakat ya, Arab ya. Kemudian wa nahwi dzalik, atau contoh-contoh yang lain, la yuridu bihi yaminan ya. Ini adalah tidak dimaksudkan untuk bersumpah ya. Tayyib. Wala yang aqidu hadzal yaminu wala yu'akhidhu bihil halif, maka disebutkan hal ini tidak dianggap sebagai sumpah. Wala yu'akhadhu bihi al halif, dan orang yang bersumpah tidak dikenakan beban apapun, tidak ada kafarah ya, tidak ada dendam mungkin ya, atau tidak ada hukuman. Karena apa? Sumpahnya hanya ya tidak dimaksudkan untuk bersumpah ya. Qala ta'ala, hal ini ditunjukkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 225, la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Allah menyebutkan Allah tidak menghukum kamu disebabkan fi aymanikum, sumpah kalian ya, atau sumpahmu yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah. Ini kalimat yang tadi kita sebutkan. Walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang disengaja untuk bersumpah oleh hatimu ya. Jadi al-yaminu al-laghu ini tidak termasuk sumpah yang mengharuskan seseorang ya mengeluarkan kafarah ketika ia melanggarnya ya, karena ini adalah sifat al-halifu min ghairi qasdi al-yamin, kecuali sumpah tersebut yang betul-betul ya kita ucapkan memang dari lubuk hati kita yang dalam. Sama juga dalam surat Al-Maidah, sekaligus nanti lanjutan surat ini atau ayat dalam surat ini adalah tentang bagaimana kafarah orang yang sumpah. La yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum, Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu atau yang tidak dimasukkan sumpah. Walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman, akan tetapi Allah akan mengambil atau menghukum bagi orang yang bersumpah dengan sengaja, dengan cara sengaja ya. Baik. Begitu pula dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau radhiyallahu anha mengatakan la yu'akhidukumullahu billaghwi ya, qalat unzilat fi qawlihi la wallahi wa bala wallahi. Jadi ayat la yu'akhidukumullahu billaghwi ini turun ya pada ucapan tidak wallahi, bala wallahi ya, bala wallahi.
Wa hadzal half la kafarah fiha, ya, ini sumpah ini adalah tidak ada kafarah. Ya, ini disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ikhwanu fiddin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah yang pertama jenis daripada sumpah, yaitu al-yaminu al-laghu. Yang kedua, al-yaminu al-ghamus. Nah, yang ini yang paling banyak. Al-yaminu al-ghamus. Apa al-yaminul ghamus? Al-yaminu al-kadhibu al-kadhibatu allati tuhdamu biha al-huquq aw allati yuqsadu biha al-fisqu wal khiyanah. Ya, sumpah ghamus ini adalah sumpah dusta atau sumpah palsu. Ya, sumpah palsu, dia berbohong, al-kadhibah. Maka disebutkan al-ghamus ini adalah, ya, summiyat bidzalika li'annaha taghbisu sahibaha fil itsmi thumma fin nar. Dinamakan ghamus itu adalah karena kalau orang yang bersumpah ghamus, maka ia akan menjerumuskan pelakunya ke dalam dosa. Tentu orang berdosa mereka akan dimasukkan di dalam neraka. Tapi kalau kita sebutkan yaminul ghamus adalah orang yang akan dicelupkan di dalam neraka, mereka orang yang menjerumuskan dirinya ke dalam dosa dan masukkan dalam neraka. Ini mungkin kurang mengerti kita, ya, terlalu panjang. Maka ulama, ya, menyebutkan al-ghamus ini adalah al-yaminul kadzibah, sumpah palsu, sumpah yang didasari atas kebohongan. Allati tuhdamu bihal huquq, yang dengan sumpah ini ia bisa menghilangkan hak-hak orang lain atau mengambil hak orang lain. Ya, gara-gara sumpahnya dia berbohong, dia berdusta, mengakibatkan apa? Hak orang lain itu hilang, hak orang lain itu diambilnya. Awillati yuqsadu bihal fisqu wal khiyanah, atau, ya, sumpah yang mengandung maksud dia melakukan al-fisqu, sebuah kefasikan, kemaksiatan, atau khianat, ya, atau ia berkhianat. Inilah namanya yaminul ghamus. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya, beliau bercerita bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh namanya seorang Arab Badui. Jadi Arab Badui ini datang kepada Nabi bertanya tentang apa? Tentang hal dosa besar, dosa-dosa besar. Sehingga dosa besar ini seorang ulama namanya Imam Asy-Syamsuddin Az-Zahabi meletakkan bagian-bagian atau dosa-dosa besar dalam kitab beliau namanya kitab Al-Kabair. Beliau himpun dari ayat-ayat, dari hadis-hadis Nabi SAW tentang dosa-dosa besar, itu beliau tulis dalam sebuah karya yang luar biasa, ya, dalam kitabnya namanya, ya, kitab Al-Kabair. Di antaranya juga termasuk di sini adalah al-yaminu al-ghamus, ya. Baik. Datanglah seorang badui kepada Nabi SAW bertanya tentang dosa besar. Maka Nabi SAW menjelaskan dalam hadisnya tersebut, dosa besar diantaranya adalah al-isyraku billah. Al-isyraku billah, mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya, ya, berbuat syirik kepada Allah, ya, membuat tandingan-tandingan, ya, ayyaj'alullahu niddan wa huwa khalaqaka, katanya, menjadikan Allah sebagai sekutu dari makhluk-makhluknya, menjadikan makhluk sebagai sekutunya Allah dalam ibadah. Ini dosa besar yang paling besar, ya. Bahkan dosa besar ini akan menyebabkan dosa seseorang tidak diampuni ketika dia mati dalam keadaan kesyirikan. Kemudian yang kedua, amalannya kelak dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat, ya. Yang ketiga, karena sebab syirik ini ia berhak masuk neraka dan tidak berhak ia masuk surga. Kembali mereka di neraka, ya. Kemudian mereka tidak akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini wabil khusus
bagi pelaku syirik akbar, syirik besar. Kemudian ya, yang ketiga, wal yaminul ghamus, termasuk dosa besar adalah sumpah palsu. Ya, maka ia bertanya, apa yang dimaksudkan dengan yaminul ghamus wahai Rasulullah? Ia mengatakan, allati yaqtati'u biha malum ri'in muslim wa huwa fiha kadzibun. Orang yang apa? Memutuskan, mengambil, menghalangi harta seorang mukmin ya, untuk diambil, untuk dimiliki olehnya, sementara dia dalam keadaan berdusta. Dia bersaksi palsu, ya. Dia berbohong. Kemudian wasumiyat bidzalika, kenapa disebutkan al-ghamus? Karena li'annaha taghbisu sahibaha fil ithmi thumma fin nar. Karena ketika seorang telah bersaksi palsu, dia berbohong, dia berdusta dengan sumpahnya, ini yang menyebabkan pelakunya akan terjerumus di dalam dosa, ya, di dalam dosa. Kalau orang berdosa pasti nanti mengarahnya ke neraka. Maka dalam hadis Nabi SAW disebutkan, ya, iyyakum bil kadzib, hati-hati jangan sampai kalian berbohong, termasuk berbohong dalam bersaksi ini, ya. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, orang yang berdusta akan membawanya kepada al fujur, kejahatan, kemaksiatan. Ini orang yang berbuat jahat akan dijerumuskan ke dalam neraka, ya. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wahya min akbaril kabair. Maka bersaksi palsu ini termasuk, ya, jenis perilaku atau dosa besar. Orang yang melakukan saksi palsu ini termasuk adalah dosa besar. Wala kafarata fiha, dia tidak ada kafarah, ya, tidak ada, ya, denda padanya. Loh, kok nggak ada? Kan dia berbohong ini. Karena ulama menyebutkan, karena li'annal ghamus a'dhamu min an tukaffir, karena ghamus ini lebih besar dosanya kalau di hari kiamat. Maka diperintahkan bagi orang yang bersaksi palsu ini adalah bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana yang kita katakan tadi, mungkin di dunia ia selamat terhadap sumpahnya, di dunia ia berhasil memenangkan akan perkara yang dihadapinya karena sumpah palsunya, tapi ingat di akhirat nanti dia tidak akan selamat dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaki yu'akhidukum bima aqadtumul aiman. Akan tetapi, ya, Allah akan menghukum seseorang yang, ya, betul-betul atau yang bersumpah disebabkan sumpah yang dia sengaja. Wa hadhihi yaminun ghairu munaqidatin li'annal munaqida ma yumkinu halluhu, ya. Dan sumpah ini tidak dimaksudkan untuk bersumpah, karena apabila dimasukkan ia tidak akan mengingkari atau dia tidak mungkin melaksanakan sumpah ini. Wala yata'atta fil yaminil ghamus albirru aslan. Maka diingatkan, pada dasarnya sumpah ini tidak akan pernah mendatangkan namanya kebaikan. Artinya apa? Sumpah di atas kedustaan ini tidak sama sekali akan membawa yang namanya, ya, keberkahan atau kebaikan. Maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, wala tattakhidhu aymanakum dakhalan bainakum fatazilla qadamun ba'da thubutiha wa tadhuqus su'a bima sadattum an sabilillah walakum adzabun azim. Allah menyebutkan, dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu itu sebagai alat penipu. Maka Imam Qurtubi menyatakan,
la taj'alu aymanakum allati tahlifu biha ala annakum tufuna bil ahdi. Jangan kau jadikan sumpah-sumpahmu ini sebagai sebagai alat untuk menipu, agar kalian itu tidak memenuhi akan janji-janji kalian. Lima ahadtum, dakhalan di sini adalah khida'un wa ghadaran, adalah penipuan, jadi ia bersumpah untuk apa? Untuk menipu. Dia bersumpah untuk mengelabui orang lain. Liyatma'innu ilaikum wa antum tudmiruna lahumul ghadra. Imam At-Tabari menyebutkan supaya mereka merasa tenang kepada kalian, padahal kalian menyembunyikan pengkhianatan terhadap mereka. Jadi kalau orang sudah menjauhkan sumpah cuma hanya sekedar untuk mengelabui orang lain, agar orang lain itu lebih yakin dan percaya kepadanya, agar orang lain lebih tenang. Oh, ini kalau sudah sebut nama Allah ini sudah bisa kita terpercaya. Tapi apa? Ternyata ucapan itu hanya kadzibah, hanya ucapan dusta, ucapan bohong, untuk apa? Meyakinkan orang lain, padahal apa? Ia menyembunyikan pengkhianatan terhadap orang tersebut. Maka ini fatazilla qadamun ba'da thubutiha. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang menyebabkan tergelincirnya kakimu sesudah kokoh tegak. Tayyib. Fatazilla qadamun ba'da thubutiha. Yang menyebabkan kakimu itu tergelincir setelah berdiri kokoh. Wa tadhuqus su', dan engkau akan mendapatkan keburukan bima sadattum an sabillah, terhadap apa? Segala sesuatu yang kau jadikan sebagai penghalang dari jalan Allah. Walakum adzabun azim. Ingat, bagimu ini adalah azab yang sangat pedih. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis Ibnu Umar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, dan hadis ini disebutkan di depan tadi, dosa-dosa besar itu adalah termasuk asyirku billah, mensekutukan Allah, wa uququl walidain, termasuk juga di dalamnya buat durhaka kepada kedua orang tua, wa qatlun nafsi, dan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, wal yaminul ghamus, termasuk di sini adalah sumpah palsu. Ini dosa besar. Hati-hati terhadap ancaman Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang namanya dosa besar. Maka ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga ini hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsun laisa lahunna kafaratun, ada 5 hal yang ia tidak perlu membayar kafarah. Yang pertama adalah asyirku billah, mensekutukan Allah, wa qatlun nafs, dan membunuh jiwa bi ghairi haqqin, membunuh jiwa dengan cara yang tidak benar, au nahbu mu'minin, atau mengambil atau merampas hak orang mukmin, wal firaru yaumaz zahfi, kabur, lari dari medan peperangan, au yaminu sabiratun yaqtati'u biha malan bi ghairi haqqin, atau seseorang yang bersumpah di depan hakim dengan tujuan apa? Untuk mengambil hak orang lain, bersumpah palsu. Syahadatu zur, bersaksi palsu. Maka dalam hadis lain disebutkan, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku beritahukan tentang perihal dosa-dosa besar. Maka sahabat mengatakan qalu bala. Nabi menyebutkan al isyraku billah wa uququl walidain wa syahadatu zur wa qaulu zur, bersaksi palsu, termasuk bersaksi palsu dan berbicara bohong. Ini adalah merupakan dosa besar. Kemudian ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah kuatkan akan berita ini untuk agar kita hati-hati tentang bersaksi palsu ini, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Imran ayat yang ke-77. Allah berfirman, innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila, orang-orang yang menjual
Yashtaruna bi ahdillah, artinya dia berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi apa? Didasari dengan kebohongan. Wa aimanihim tsamanan qalila, dengan apa? Dibayar dengan harga yang sedikit. Dia bersaksi, dia berniaga dengan kebohongannya, ya, atas nama Allah. Dia sebutkan wallahi, ya, saya tidak mengambilnya, wallahi, ya. Dia bersumpah, saya memiliki, sebagaimana contohnya ya asbabun nuzul ayat ini, ya, tentang apa? Seorang sahabat Al-Ash'ath. Dia bersengketa dengan seorang Yahudi. Ini dituliskan oleh Imam Asy-Syamsuddin Adz-Dzahabi dalam kitabnya Al-Kabair yang saya sebutkan tadi, dalam bab Al-Yaminul Ghamus, orang yang bersumpah dengan palsu. Ya, disebutkanlah oleh, ya, Imam Asy-Syamsuddin Adz-Dzahabi, atau disebut juga dengan Imam Zahabi dalam kitabnya, ayat ini, orang-orang yang mengadakan apa? Yashtaruna bi ahdillah, wa aimanihim tsamanan qalila, orang yang bersumpah, berjanji, ya, kepada Allah, bersumpah, kemudian ia menjual janjinya, sumpah palsunya dengan Allah dengan harga yang sedikit. Nah, ini sebab nuzulnya, sebab turunnya ayat ini adalah sahabat mulia yang berselisih, yakhtasamani, ya, namanya sahabat Al-Ash'ath dengan orang Yahudi, ya, tentang sebidang tanah, ya. Maka hal ini diadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, sesungguhnya tanah yang digarap oleh, ya, si Yahudi ini adalah tanahku. Ya, Yahudi bilang apa? Tidak, ini tanah saya, katanya kan. Tanah saya. Sudah lama saya garap dia, ya. Semenjak apa? Bapak, kakek saya malahan. Ya, gitu kan? Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Al-Ash'ath, apakah engkau mempunyai al-bayyinah? Ya, punya bukti. Nah, kalau tanah punya bukti apa? Sertifikat contohnya, ya, kepemilikan, apakah benar punya dia? Maka Ash'ath mengatakan tidak ada, wahai Rasulullah. Dia tidak punya, ya, tidak punya bukti. Ya, makanya ini kalau punya tanah segera, ya, untuk dirubah, ya, sertifikatnya. Antum beli tanah lain sebagainya, rubah sertifikatnya. Biar ada bukti nanti kalau ada satu ketika perselisihan, ini ada buktinya. Nah, masalah tanah ini banyak kejadian di antara kita, ya, di antara kita. Selisihnya luar biasa. Sampai apa? Menjadikan muslim satu dengan muslimnya yang bersaudara berpisah dengan saudaranya. Ya. Baik. Maka masalah kalau kita punya tanah, tanah tersebut timbang tanah itu tidak produktif atau biar bisa dimanfaatkan, kita suruh orang lain untuk menggarapnya. Ya, dengan catatan apa? Tanah itu, ya, jelas akan sertifikatnya. Apalagi di kampung-kampung kayak begitu, ya, suruh orang untuk mengerjakannya, bahkan mengerjakan bertahun-tahun, ya. Ia mengerjakan sampai ia memiliki anak, sampai ia memiliki cucu, itu tanahnya begitu-gitu aja, tidak tidak dimiliki sertifikat oleh pemiliknya. Akhirnya apa? Anaknya, cucunya yang tidak mengerti asal muasal akan tanah tersebut, ya, dibuatlah sertifikat sendiri, ya. Akhirnya apa? Tanah tersebut tidak mau dikembalikan oleh tuannya saat tuannya atau pemiliknya saat membutuhkan. Ini menjadi perselisihan jadinya. Ya. Sama dengan Ash'ath nih. Dia apa? Berselisih dengan orang Yahudi masalah tanah. Ditanya oleh Nabi, ada buktinya enggak? Ada sertifikatnya enggak? Ini buktinya, ya. Ash'ath mengatakan tidak ada sertifikat. Ya. Karena saat itu mungkin tidak ada namanya Badan Pertanahan Nasional, mungkin enggak ada, ya. Dia nggak punya. Nah, kemudian apa? Si Yahudi ini disuruh bersumpah oleh Rasulullah SAW. Kalau begitu kau sumpah bahwa saya ini milikmu. Ya, nah, sebagaimana kaidah tadi, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Ya. Bukti bagi orang yang menuntut. Ini Ash'ath menuntut, ini tanah saya. Kemudian yang satunya apa? Disuruh bersumpah. Ya. Karena dia dituduh mengambil tanah si Ash'ath. Kemudian Ash'ath mengatakan, Rasulullah, kalau begitu enak sekali dia, ya, enak sekali si fulan ini, ya,
dia mengambil tanah saya, padahal itu tanah saya beneran, itu tanah saya. Maka turunlah ayat surat Al-Imran ayat 77, ya. Wa innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim tsamanan qalila. Sesungguhnya orang-orang yang menjual janji mereka kepada Allah, atau mereka wa aymanihim tsamanan qalila, saksi palsu, ya, mereka itu dengan harga yang sedikit di dunia ini. Ulaika la khalaqalahum fil akhirah. Mereka ini kelak di hari kiamat tidak memiliki apa-apa, ya. Isyarat dari Nabi SAW kepada Asy'as, jangan khawatir kalau masalah dunia ini udah, ya mungkin di dunia mereka selamat dengan sumpah dia, sumpah palsunya. Tapi ingat, nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, mereka tidak akan selamat. Ini bahasanya. Kalau sekarang kita ini berselisih sebidang tanah, ya, sebidang tanah, kita ajukan ke pengadilan, biaya pengadilannya itu setengah daripada sebidang tanah yang kita miliki, bahkan lebih. Inilah kita pertahankan, itu luar biasa. Maka Nabi SAW mengajarkan ini, udah ikhlaskan sajalah. Kalau memang, ya, engkau yang memiliki, udah biarin saja, dia sudah diambil sumpahnya. Di akhirat kelak dia tidak memiliki apa-apa di hari kiamat. Ulaika la khalaqalahum fil akhirah wa la yukallimuhumullah. Allah tidak akan mau berbicara dengannya, ya. Wa la yuzakkihim, ya, Allah tidak akan bersihkan mereka, tidak akan sucikan mereka. Wa la yanzuru ilaihim, mereka tidak akan dilihat oleh Allah yaumal qiyamah, wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Ini hati-hati, ya. Orang yang mengambil hak orang lain di dunia ini, ya, kemudian ia berdusta dengan hal itu, ancamannya berat. Makanya disebutkan ini sebagai dosa besar. Kalau dia tidak taubat di dunia, tidak mengembalikan hak orang lain, apalagi didasari dengan sumpah, ya, dengan kebohongan, ingat di hari kiamat nanti. Di hari kiamat babak belur mereka, ya. Akhir ayat ini apa? Walahum adzabun alim. Ia mendapatkan azab yang besar, yang pedih, ya, yang sangat menyakitkan. Yang Allah ceritakan azab di akhirat tersebut, ya, bukan sehari dua hari, sekali dua kali, tetapi apa? Sepanjang harinya, ya. Thumma nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab, ya. Ia dicelupkan dalam neraka, ya, kemudian diangkat, badannya sudah terbakar, badannya sudah gosong, badannya sudah melepuh, sudah jadi debu, dijadikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala seperti semula, dimasukkan lagi, keluarkan lagi, celup lagi, terus begitu. Enggak sehari dua hari. Sehari aja di akhirat 1000 tahun di dunia. Bagaimana kalau 10 tahun begitu terus? Maka hati-hati ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka inilah yang disebutkan tadi, yaminul ghamus min akbaril kabair, ya. Bersaksi palsu ini adalah bentuk daripada dosa besar. Wala kafarata fiha, tidak ada kafarah padanya. Ulama menyebutkan kenapa tidak ada kafarahnya? Karena tidak ada guna kafarahnya, ya, lebih besar nanti, ya, azabnya, ya, di akhir dari akhirat bagi orang yang, ya, bersaksi palsu, termasuk juga yang qauluz zur au syahadatu zur. Kemudian ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang terakhir yaitu al-yaminu al-munaqidah, yaitu sumpah yang sengaja, ya, sumpah yang sengaja. Maka disebutkan sini al-yaminu al-munaqidah, ya, al-yaminul lati la yaqsiduha al-halifu, ya, wa yusammimu 'alaiha tauqidan, ya, li fi'li syai'in aw tarkiha. Yang ketiga adalah yaminul munaqidah, yaitu al-yaminul lati yaqsiduha al-halif, ya, yaitu sumpah yang, ya, memang dimaksudkan oleh seseorang, wa yusammimu 'alaiha, dan ditunjukkan untuk itu
ya, atau dia niatkan, wa yusammimu 'alaiha tauqidan li fi'li syai'in, untuk menguatkan, ya, ia melakukan sesuatu, au tarkihi, ya, atau ia akan meninggalkannya, ya. Jadi al-yaminul munaqqidah yaitu sumpah yang dimaksudkan oleh seseorang dan ditunjukkan untuk itu sebagai penguat dalam melakukan atau meninggalkan sesuatu. Fa in barra bi yaminihi fala syai'a alai. Contohnya dia bersumpah, ya, demi Allah, ya, saya tidak akan, ya, masalan, ya, saya tidak akan memakan atau dia tidak akan memberikan sesuatu apapun kepada, ya, orang yang dimaksud, ya, atau dia bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk tidak mendatangi istrinya, ya kan? Nanti ada hukum di sini, hukum ila namanya, ya, ada hukum ila dalam kitab fikih. Fa in barra bi yaminihi fala syai' alaih. Kalau seandainya, ya, mengandung kebaikan, maka tidak apa-apa kalau sumpahnya itu mengandung kebaikan. Wa in hanatha fa alaihi al-kaffarah. Dan apabila ia menggugurkannya, ia wajib membayar kaffarah. Ya, jadi kalau orang yang melanggar sumpahnya, maka ia wajib membayar kaffarah, itu denda. Ya, tentunya di sini adalah sumpah yang dianjurkan itu adalah sumpah yang mengandung kebaikan. Tapi dia bersumpah, demi Allah saya tidak akan mengunjungi atau mengunjungi orang tua saya. Ini tidak boleh. Ya, wala taj'alullahu 'urdatan li aymanikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihi. Ini larang kalau gini. Jadi demi Allah saya tidak akan menunaikan umroh atau menunaikan haji sementara dia mampu. Demi Allah saya tidak akan mengeluarkan zakat sementara dia sudah, hartanya sampai haul dan nisab. Ini sumpah dalam rangka apa? Menghalang dia atau mencegah dia, menghalang dia, menjadikan ia itu tidak mau berbuat baik. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Maksudnya sumpah al-munaqqidah ini adalah sumpah, ya, betul-betul dia maksudkan, ya, bersama niat, ya, untuk menguatkan untuk tidak mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, dalam tanda kutip ini adalah sesuatu yang membawa akan kebaikan atau kemaslahatan baginya. Maka ketika ia melanggarnya, maka dia harus membayar kafarah sebagaimana hadis Nabi dalam firman Allah, walaki yu'akhidukum bima kasabat qulubukum, ya, walaki yu'akhidukum bima aqadtumul aiman, dalam surat Al-Baqarah 225 dan surat Al-Maidah ayat 89. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan insyaallah nanti kita akan melanjutkan kembali, ya, tentang al-yaminu al-munaqqidah ini serta apa saja yang harus dibangun di atas sumpah atau mabnal aiman 'alan niyah, ya. Jadi sumpah itu juga harus didasari dengan niyah. Kemudian insyaallah nanti akan kita lanjutkan tentang la hinsa ma'a nisyan awil khata. Niat itu sumpah itu tidak gugur karena berbuat kesalahan atau dia lupa, dan seterusnya insyaallah, ya, serta kafarah daripada atau denda bagi orang yang melanggar akan sumpahnya. Baik, mungkin ini saja yang dapat sampaikan pada kesempatan ini, ya. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kekhilafan, kekeliruan, ya, semoga Allah mengampuni kita semua, dan apabila ada kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Hadanallahu yakum ajmain. Ya, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.